Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisis pagi di hari ini, hari Kamis 17 Juli 2025. Kita akan coba kembali untuk memetakan satu hari ke depan untuk pair utama di XAU USD dengan tetap memperhatikan berbagai aspek analisanya. Kita nanti akan sedikit melihat bagaimana dinamika dari geopolitik dan fundamental lain. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi price action. Sedikit kita nanti juga akan melirik ke indikator yang normal atau yang standar, kita akan lihat. Baik teman-teman, sebelum kita menganalisis pagi hari ini, jangan lupa yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan, subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, untuk banyak inspirasi dan mendapatkan beberapa petunjuk di sana. Kita mulai dari satu hari kemarin yang kita analisis dengan simulasinya atau ilustrasi skenario yang kita sudah sampaikan di pagi hari kemarin. Mas, kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan simulasi awal naik dulu sampai di lingkaran warna kuning di sana. Kita tandai dengan highlight warna biru, ya, biru tipis di sana. Jika tidak mampu menutup lebih tinggi atau membentuk swing high yang baru, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Di bawah kita uji di area supportnya, sehingga kalau kita simulasikan, kemarin bergerak naik, kita menunggu, kemudian menunggu sampai di resisten, ada petunjuk merah, kita sell di sini di tanda garis biru. Targetnya nanti berada di sini, warna biru juga, atau di sumbunya. Nah, ternyata begitu ada merah ini betul-betul turun sampai di target. Jadi kalau kita pandai-pandai melihat peluang atau membaca, maka kita sebenarnya kita bisa dapat peluang maksimum itu di sini. Nah, untuk sellnya sampai di sini, karena berpeluang akan memantul ke bawah. Nah, sebaliknya kita kemarin karena di awal memanfaatkan peluang buy, ya tentu utamanya target itu sampai di wilayah biru, ya. Berhati-hati ketika di wilayah biru ini tidak ada momentum bullish, yang ada mungkin pembalikan atau perubahan warna, rejeksi dan seterusnya, maka harus segera kita lakukan penanganan, ya. Terbukti ini tidak mampu lebih tinggi, ya, sehingga kembali lagi. Namun kalau kita mengambil pendeknya, ini sudah 600, mungkin sebagian sudah bisa taking profit. Kalau enggak, harus recovery atau setidaknya menempatkan peluang kembali. Buy itu bisa menjadi sell. Kemudian sampai di sini di supportnya diuji lagi, ya, apakah ada momentum, ya. Kalau enggak ada momentum harus bersabar lagi. Ternyata momentumnya bullish, bukan bearish tapi bullish. Hati-hati ketika sudah ada momentum yang signifikan bahkan mendominasi, ya. Di situ ada namanya inside bar, dan itu berpeluang, atau inside bar, outside bar, mungkin kita bisa lihat di sana, berpeluang kembali naik. Break dari resisten, berpeluang kembali lanjut. Tinggal kita melihat dari sisi waktunya, ya. Mungkin ada berita signifikan sehingga harga itu sempat melesat sampai di area jenuhnya, kemudian ditolak, ya. Dengan demikian tetap saja pergerakan itu hanya berada di wilayah-wilayah yang kita tandai. Oke, itu saja untuk evaluasi untuk hari ini. Kita akan coba untuk melihat bagaimana dinamika secara global, ya. Dari fundamental, US dollar berpeluang akan melemah seiring dengan kekhawatiran Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang mempunyai niat atau berpeluang memecat ketua Fed Jeremy Powell, ya. Sehingga sentimen ini bisa menurunkan kekuatan US dollar. Indeks sempat bergerak turun, dan tentunya ini akan mempengaruhi dari pergerakan emas, ya. Emas akan diuntungkan tentunya. Kemudian dari krisis global, ya, krisis global yang sampai saat ini masih belum ada titik temu berkaitan dengan geopolitik, ya.
apakah Laut Cina Selatan, apakah Rusia, Ukraina, atau Iran dengan Israelnya masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang bisa mempengaruhi pergerakan harga dolar dan emas tentunya. Sentimen jangka pendek ya netral karena diperkirakan masih akan sedikit menguat ya, sedikit menguat namun tidak terlalu signifikan, masih berada dalam bayangan wait and see ya. Meningkatnya dolar tentu dari efek negatif kekhawatiran terhadap data inflasi Amerika Serikat. Secara umum fundamental akan melemah, akan menguat sedikit, menguat ya, artinya dolar akan melemah, emas akan sedikit menguat ya. Tentunya nanti akan kita lihat bagaimana rilis dari inflasi yang akan dirilis berikutnya. Untuk teknikal kalau kita amati ya, dolar sempat sedikit menguat namun berada di area supportnya, memantul kembali sehingga berpeluang akan kembali naik, gagal membentuk low yang baru, bahkan terbentuk yang low-nya lebih tinggi atau meninggi sehingga berpeluang akan kembali bergerak naik. Dari indikator ya, kalau kita amati dari H1 masih merah tipis karena masih belum cukup kuat untuk menembus area retracement-nya. Kemudian dari H4 masih berpeluang naik ya, masih kuat bullish-nya. Baik dari moving average maupun eksponen moving average semuanya mengindikasikan masih bergerak naik. Kemudian dari RSI juga mulai mendatar, kekuatan sempat bergerak turun, mulai mendatar dan mulai akan bergerak naik ya. Dari RSI belum ada jenuh jual maupun jenuh belinya, masih berada di tengah sehingga peluang dua-duanya masih ada. Nah, karena arah condongnya masih sudah mulai condong ke atas, tentu pergerakan naik akan lebih prioritas. Dari MACD-nya ini juga masih berada di bawah angka 0 sehingga masih berpeluang bergerak naik lagi. Dari petunjuk yang lain ya, ini juga demikian, pergerakan merah sudah mulai menipis dan tinggal menunggu nanti bergerak di atas 0 lagi. Secara umum pergerakan masih didominasi oleh bullish sehingga kita akan nanti perkirakan cari peluang yang mengarah ke atas. Oke, kita lihat dulu untuk area-area pentingnya ya, tidak ada pergerakan yang signifikan, masih belum ada. Kalau kita tarik dari yang terdekat, ini kita pakai warna hitam dulu biar kelihatan, atau kita kasih warna biru untuk menandai setidaknya kemarin sempat bergerak turun dan masih berat untuk mencapai lebih rendah, sehingga kalau kita tarik garis kira-kira akan seperti ini, turun sampai di wilayah koreksinya akan kembali bergerak naik ya, nanti akan kita uji di area resistennya, biasanya di sini akan koreksi kecil dan kemudian akan kembali bergerak naik ya. Ini ada simulasi awal. Nah, tentunya nanti di atas kita akan menguji di area resisten di sana mampu atau tidak untuk menembusnya. Di sini kita tandai. Demikian juga yang di bawah itu, di sini adalah area uji untuk bearishnya. Kita juga tandai dengan warna kuning ini untuk memastikan bahwa kekuatan bearish nanti akan lebih dominan kalau dia lebih rendah. Kemudian selanjutnya kalau dia bergerak turun, kita akan menguji di wilayah supportnya. Di sini ada supportnya. Kemudian kalau nanti masih kuat, kita akan lanjutkan di support berikutnya
Dan hari ini maksimum kalau dia bergerak turun kita perkirakan hanya akan sampai di sini ya. Kita tandai nanti dengan garis-garisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada pergerakan yang dominan atau yang condong saat ini bergerak naik, nanti kita perkirakan akan mendekati area resisten di sini. Kemudian untuk maksimum atau jenuh beli, kita akan lihat apakah akan mendekati area pentingnya lagi. Nah, untuk maksimum jenuh beli kita perkirakan di sini nanti ya. Oke, kita tandai dulu dengan garis datar. Baik, kita setelah ini baru kita akan menempatkan ya entry point kita. Arah menuju ke atas kita condong, kita mainkan untuk pergerakan naik dulu dengan area titik entry berada di 3350. Baik, di 3350, kemudian dengan targetnya nanti kita akan perkirakan karena kalau sudah berada di atas bukaan maka kita perkirakan akan lebih kuat pergerakannya hingga kita targetkan di target di sini 3363, kemudian berikutnya kita sampai pada level psikologis yang tadi malam berada di 3376 ya, 3376. Maksimum hari ini kita perkirakan untuk jenuh beli di 3392. Area jenuh kita perkirakan di 3392 untuk hari ini. Baik, ini satu arah menuju ke atas. Sementara kalau nanti tidak mampu sampai pada titik target yang lebih tinggi ya, maka nanti bisa memantul kembali. Kita uji di area supportnya. Kalau tidak break dia akan bergerak turun sampai di support berikutnya dan seterusnya. Bahkan nanti setelah di area di sini ya, di kisaran 3356, kalau dia tidak mampu break, mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna signifikan, posisi buy ini kita bisa jadikan sebagai titik untuk sell ya, dibalik dari buy menjadi sell ya. Karena akan berpeluang kalau udah mantul akan berulang turun lagi sampai di mana, sampai di titik support lagi di sini. Nah, tentu ini sudah cukup targetnya 1300 ini sudah cukupnya. Bisa seperti itu nanti atau kita akan lihat seperti apa terbentuknya. Bisa jadi ketika memantul berada di resisten, memantulnya terlalu panjang. Maka kalau terlalu panjang ya tunggu sekalian break dari supportnya. Nah, untuk saat ini kita bisa manfaatkan kalau tidak sampai bergerak naik di area buy atau berada di area resisten, maka bisa jadi dia akan lanjut turun. Nah, di bawah dari area supportnya kita bisa menempatkan untuk entry point kita ya di 3335 ya. Kita bisa menempatkan di sini sell 3335. Kemudian targetnya cukup dekat ya, di situ ada area supportnya, support terdekat. Kemudian kita ambil yang sesuai dengan perhitungan masing-masing ya. Saya menempatkan di 3321 ya. Target pertama di 3321 poin sekian. Kemudian untuk target berikutnya kita bisa tempatkan di support selanjutnya. Support selanjutnya ya tak kasih warna biru tadi, ini juga bisa menjadi support lanjut atau support yang kedua di 3308. Diingat target juga bisa menjadi area uji, bisa menjadi support yang di bawah, di atas bisa menjadi resisten, karena di situ kalau nanti tidak ada petunjuk apapun maka lebih baik kita tunggu atau exit dulu sampai dia lebih atau break dari area
target itu. Kalau tidak, nanti dia bisa berbalik lagi, bisa kita manfaatkan untuk entry point berikutnya. Sementara untuk titik jenuh jual kita perkirakan di 3295. 3295. Ini untuk area jenuh jualnya. Nah, ini prioritas kita arah menuju ke atas. Namun dengan skenario yang tadi di atas, jika tidak terpenuhi kita bisa manfaatkan atau segera melakukan evaluasi ulang dan menempatkan posisi-posisi baru sesuai dengan dinamikanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Jangan lupa jaga risk management, perhatikan rilis nanti malam news di 19.30, ada cukup lumayan banyak berita yang nanti bisa berpengaruh signifikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.